Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwisya Nuridayati dengan NIM 235221077 dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya ingin menceritakan sejarah mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi pada masa lampau. Tempat ini menjadi situs sejarah yang hadir berkat ingatan kolektif masyarakat atas peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Iyanti dan secara tertulis terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum padam. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat Mangkubumi tidak jadi memiliki tanah tersebut. Menyikapi hal itu, Mangkubumi lantas izin pergi pada kakaknya Pakubuwana II. Mangkubumi berkata, lebih baik ia pergi daripada tanah itu dikurangi. Mangkubumi pergi dengan membawa 3.000 real sebagai uang saku. Dan sejak saat itu, perang Mangkubumen pecah. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk wilayah utara Jawa, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan rundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut lalu disampaikan pada Pakubuwana III yang merupakan pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Lalu pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di timur Surakarta. Penandatanganan ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah sejak penandatanganan perjanjian pada 13 Februari 1755. 2 hari berikutnya, tepatnya pada 15 Februari 1755, mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas mengenai pembagian aspek, yaitu atribut-atribut keraton. Antara lain, keris yang merupakan pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I, lalu bahasa, Yogyakarta meneruskan pada dialek yang dinamakan bahasa Bakungan. Lalu tari, jika di Yogyakarta sifatnya gagah, jika di Solo lebih halus. Lalu ada blangkon. Jika di Yogyakarta memakai mendoa di bagian belakang, jika di Solo lebih datar.
Perjanjian Giyanti yang tidak merinci mengenai pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan runtutan-runtutan peristiwa. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Lalu pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757 yang membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat bagian daerah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun naik tahta dan mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa mempunyai 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa dengan rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh revolusi pada pertengahan 1940-an membuat masing-masing memiliki nasib yang berbeda. Hal ini terwujud pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara Jogja yang di dalamnya juga Pakualaman menjadi daerah istimewa. Nah, itu tadi sedikit dari sejarah tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Jika ada salah ataupun kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.